بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa faqihna fid din. Wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ayuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang begitu melimpah kepada kita. Kita masih diberi taufik oleh Allah Tabaraka wa taala sehingga kita masih dimudahkan untuk menunaikan berbagai macam kebajikan di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala memberikan istiqomahan kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Dan termasuk taufik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana pada kesempatan kali ini kita masih dimudahkan untuk senantiasa belajar dan belajar, terutama yaitu kita mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan ubudiyah, berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ini adalah merupakan perkara yang sangat penting yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam beribadah kepada Allah kita harus berdasarkan ilmu. Kita tidak boleh yaitu membuat tata cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ilmu ini senantiasa kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap kita melangkah, setiap kita bergerak, kita senantiasa membutuhkan ilmu. Sehingga ilmu ini lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Makan dan minum, apabila mana kita tidak mendapatkan, maka badan kita akan sakit dan akhirnya seorang itu akan meninggal. Akan tetapi kalau seorang itu tidak mendapatkan keilmuan yang lurus, yang benar, maka kerugiannya lebih besar, kerugiannya lebih banyak, dan penderitaannya akan lebih sangat, karena dia akan yaitu tersesat di dalam kehidupan dunia ini. Dan seandainya dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya itu tidak akan lurus, tidak akan benar, karena tidak dibangun di atas keilmuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kondisi sekarang ini yang kita masih ditimpa dengan musibah, yaitu dengan adanya musibah COVID-19 dan juga penderitaan yang lainnya, maka ini semuanya adalah merupakan ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Apakah kita ini masih tetap istiqamah di atas ilmu, ataukah justru kita meninggalkannya? Karena ada sebagian dari manusia yang dia beralasan meninggalkan ilmu,
meninggalkan majelis ilmu, ya, dia tidak hadir di majelis ilmu, dia juga tidak belajar, ya, sesuai dengan apa yang dia mampu untuk mendapatkan ilmu. Alasannya apa? Alasannya ini masih suasananya masih pandemi, masih ada wabah COVID-19 misalnya. Alasan itu digunakan untuk meninggalkan ilmu, meninggalkan majelis ilmu, maka ini adalah membuktikan bahwasanya orang ini tidak bisa istiqomah di atas jalan keilmuan. Kalau misalnya Allahu a'lam, ya, seorang itu tidak bisa hadir di majelis ilmu, maka hendaknya dia belajar melalui media yang ada. Dan alhamdulillah Allah tabaraka wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita, ya, terus memberikan kemudahan jalan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan ilmu melalui satu cara, maka kita masih bisa melalui cara-cara yang lainnya, ya, maka orang yang dia meninggalkan ilmu dengan alasan ini masih pandemi, masih wabah dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ikhlas, ya, belum ikhlas, dan dia adalah orang yang belum istiqamah di atas jalan Allah tabaraka wa taala. Taib. Fa insyaallah taala untuk kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan yang penting, ya, pembahasan yang sangat wajib untuk kita mengerti, kita pahami, yaitu hal yang sangat besar berkaitan dengan ibadah sholat, ya, perkara yang begitu sangat mendasar yang harus kita pahami berkenaan dengan masalah ibadah yang besar yang tiap hari kita kerjakan, paling tidak 5 kali sehari, semalam kita menunaikan salat 5 waktu. Ya, fa insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini akan kita pahami bersama, yaitu masalah surutu sihhatis shalah, surutu sihhatis salat, syarat-syarat sahnya salat. Dan kita masih merujuk, ya, bersandar kepada kitab yang ditulis oleh beliau al-muallif As-Syaikh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi hafizallahu taala. Untuk itu, ya, mari kita mulai, mari kita buka kitab, yang punya kitab supaya dibuka, yaitu halaman yang ke-98 dari kitab Al-Wajiz 98. Di situ kita dapati yaitu poin pembahasan tentang surutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Ya. Silakan sebelum kita mulai kita pahami untuk dibaca. Fadhol. Surutu sihhatis salati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir lana li mu'allimina wa masyayikhina wa lil muslimina ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullah bab surutu sihhatis shalah. Yustaratu li sihhatis shalati ma yali. Al-ula al-ilmu bidukhulil waqti liqaulihi ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta fala tasihhus salatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udrin. As-tsani at-taharatu minal hadatsaini liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu. Wa li hadits Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu
Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala al-mu'allif hafizahullahu taala syurutus sihhatis salat. Bab atau poin pembahasan tentang syurutus sihhatis salat. Ya. Hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat sahnya salat. Ini perkara yang begitu sangat penting untuk kita ketahui. Ya. Karena kita diwajibkan untuk menegakkan ibadah salat. Setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan salat. Oleh karena itulah di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya. Dengan syarat-syarat itulah ibadah kita akan benar. Dan ibadah itu kalau benar, nanti ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ustarahu li sihhatis salati mayali. Disyaratkan untuk sahnya salat itu mayali adalah beberapa hal berikut ini. Jadi ini adalah hasil istiqra' para ulama yang mereka yaitu meneliti nas-nas yang datang dari Allah Ta'ala, nas-nas yang datang dari Rasulullah SAW berkenaan dengan ibadah salat. Berkenaan dengan ibadah salat. Nah, nas-nas yang datang itu nanti kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan atau penegakan dari salat. Maka kemudian para ulama ini menyimpulkan beberapa hukum, diantaranya adalah hal-hal itu nanti ya merupakan perkara-perkara yang tergantung kepadanya atau terhenti kepadanya sah dan tidaknya salat. Sah dan tidaknya salat. Maka kemudian para ulama menyusun ya, mengumpulkan perkara-perkara itu menjadi poin pembahasan supaya kita mudah untuk memahaminya. Ya. Kemudian mereka menjelaskan poin itu dengan istilah syarat-syarat sahnya sholat. Supaya kita ini orang-orang yang belajar, nah supaya kita ini orang-orang yang awam mengetahui, ya, oh syarat-syarat sahnya sholat itu adalah ini dan ini. Kalau syarat ini terpenuhi, maka sholat kita sah, benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau syarat-syarat ini nanti tidak terpenuhi, maka kemudian syarat ini, sholat yang kita kerjakan ini tidak sah. Kalau tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diketahui bahwasanya tentang syarat sholat ini kemarin sudah kita pelajari. Ada syurutul wujub, yaitu syarat wajibnya salat. Yang apabila mana ada pada diri seorang, maka dia telah wajib untuk mengerjakan salat. Nah, kemudian berikutnya dibahas oleh para ulama yaitu syurutu sihhati as-salat. Bila mana orang itu sudah jelas ya, berkewajiban untuk mengerjakan salat, maka dalam menunaikan salat itu pun nanti dia harus memenuhi beberapa syarat agar salat itu benar-benar sah, ditinjau dari aturan syar'i, dan kemudian salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan faedah atau pahala yang sempurna atau pahala yang maksimal. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Syarat-syarat sahnya salat itu apa saja? Ini mohon untuk dicermati kita semuanya supaya kita ini benar-benar bisa menerapkan ini sehingga salat kita ini benar-benar berkualitas. Bukan hanya sekedar yaitu kita salat saja, bukan hanya sekedar salat, tapi salat yang kita kerjakan ini benar-benar yaitu berkualitas, benar-benar baik. Syarat-syarat sahnya salat, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, al-awwal yang pertama adalah al-ilmu bidukhulil waqti. Al-ilmu bidukhulil waqti.
mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Ini pertama yang harus kita pahami, bahwasannya syarat sahnya sholat yang pertama, yang paling penting, dia adalah al-ilmu bidukhulil wakti, ya. Yaitu seorang itu mengetahui tentang masuknya waktu sholat yang akan dia kerjakan tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Innas salata, sesungguhnya salat, kanat 'alal mu'minin, adalah dia itu atas orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, satu kewajiban, mauqutan yang ada batas-batas waktunya, yang ada batas-batas waktunya. Fala tasihhu sholatu qabla dukhuli waktiha. Fala tasih, maka tidak sah salat tersebut qabla dukhuli waktiha, sebelum masuknya waktu. Ya, jadi tidak sah bila mana salat itu dikerjakan sebelum masuknya waktu. Wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Dan juga tidak sah sholat itu dikerjakan setelah keluar waktunya, illa li'udhrin, kecuali karena udhur. Jadi ini menjelaskan kepada kita, mengetahui waktu-waktu sholat itu adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim. Makanya kita kemarin sudah pelajari, ya, waktu-waktu dari sholat yang 5 sudah kita pelajari sebelumnya. Mawaqitis sholat, waktu-waktu sholat. Berdasarkan dengan firman Allah tadi, yaitu innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu adalah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman semuanya, ya, dengan waktu-waktu yang sudah tertentukan, dengan waktu-waktu yang sudah dibataskan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melanggar batas-batas itu, kemudian kita membuat kaidah sendiri-sendiri dari sholat yang akan kita kerjakan, tidak boleh. Tapi kita harus tetap berpanduan kepada penjelasan Allah dan juga penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengetahui, ya, waktu-waktu sholat itu? Di dalam Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala jelaskan secara global tentang waktu-waktu sholat itu. Makanya Al-Quran dengan hadis Nabi, dengan sunnah Nabi nanti akan saling mendukung. Kalau Al-Quran itu nanti menyebutkan secara global, maka hadis-hadis Nabi itu nanti akan memerinci, akan menjelaskan lebih terang lagi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, aqimis salata lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata lidhuluki syamsi, aqimis salat, ya, dirikanlah salat. Kapan? Lidhuluki syamsi, mulai condongnya matahari, itu pertengahan hari. Sudah lewat sedikit, matahari sudah condong, mulai lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili, sampai pertengahan malam. Maka lidhuluki syamsi ila ghasaqil laili, dari pertengahan hari sampai pertengahan malam itu ada berapa salat? 4. Asantum. Ada 4. Salat apa saja? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ada 4. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, wa Qur'anal Fajri. Itu adalah menjelaskan tentang waktu salat fajar.
Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan salat fajar itu disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Sehingga ayat tadi dalam surat Al-Isra itu tadi ya menjelaskan tentang 5 waktu salat sekaligus, tapi secara global, secara garis besar. Tunaikan salat, dirikanlah salat mulai kapan? Mulai condongnya matahari sampai tengah malam dan juga fajar. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan itu secara rinci di dalam hadis-hadis beliau sebagaimana apa yang kita pelajari. Bahwasanya waktu sholat duhur mulai tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang benda itu sama dengan bendanya selain yaitu bayangan zawal. Nah, habis waktu zuhur masuk waktu asar sampai bayang-bayang benda 2 kali bendanya. Ya. Untuk waktu ikhtiar. Kalau waktu yang idhirar yaitu waktu yang liudrin itu sampai terbenamnya matahari waktu asar. Habis waktu asar masuk waktu maghrib sampai yaitu hilangnya mega merah. Hilangnya mega merah menandakan masuk waktu isya. Ila nisfil lail sampai pertengahan malam. Waktu subuh ketika terbit fajar shadiq. Nah, ini dijelaskan Rasulullah SAW secara lebih detail. Jadi kita bagaimana mengetahui waktu-waktu sholat dengan berpanduan itu tadi, dengan berpedoman apa yang dijelaskan oleh Allah Taala dan juga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah mudah. Ya, semua dari kita bisa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan itu, menjelaskan itu dengan menjadikan penglihatan kita sebagai peralatannya, sebagai fasilitas untuk mengetahui itu semuanya. Ya, selagi kita masih diberi penglihatan oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan yang normal, kita bisa melihat kapan itu tergelincirnya matahari, kapan bayangan benda itu yaitu 2 kali, kapan terbenamnya matahari, kapan terbitnya fajar. Nah, itu semua bisa kita lihat. Nah, itu pertama. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang waktu-waktu sholat. Kalau itu pun masih menyulitkan dalam beberapa kondisi atau situasi, maka ternyata Allah Ta'ala sekarang memudahkan, lebih mudah lagi. Kenapa? Karena kita dimudahkan dengan adanya yaitu takwim as-shalah, yaitu jadwal waktu sholat yang dibuat oleh Kemenak dan itu kemudian dijadikan panduan oleh kaum muslimin. Itu sangat-sangat memudahkan bagi kita. Ya. Dengan melihat jadwal-jadwal itu, maka kita mengetahui, oh ini tiba waktu sholat zuhur, ini tiba waktu sholat asar dan seterusnya. Ya. Maka itulah ketika kita mengetahui bahwasanya sholat itu sudah masuk waktunya, maka kita mengerjakan sholat yang waktu itu harus kita kerjakan. Baik kita melihat secara langsung sebagaimana apa yang dijelaskan Rasulullah, atau kita yaitu berusaha dengan cara yang lain, melihat jadwal dan seterusnya. Insya Allah semuanya adalah merupakan perkara yang mudah bagi setiap muslim. Dan setiap muslim hendaknya punya perhatian yang serius tentang waktu-waktu sholat. Kenapa? Karena kita semuanya punya kesibukan-kesibukan yang banyak dalam hidup ini. Ya kan? Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Juga masalah-masalah yang ada urusannya dengan permasalahan keluarga yang lain yang kita kerjakan di sela-sela waktu
dari ibadah tersebut, maka kalau kita selagi bisa mengetahui waktu-waktu sholat, maka kita terus bisa maksimal dalam ibadah kepada Allah. Tetapi kalau kita ini masa bodoh dengan waktu-waktu sholat, ya banyak kita terluputkan atau menyia-nyiakan waktu sholat. Bisa jadi kita sholat sebelum waktunya, bisa jadi kita yaitu sholat sesudah waktunya keluar, padahal kita masih bisa mengusahakan untuk yaitu sholat pada waktunya. Jadi saya ulangi bahwasanya sholat ini tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya atau setelah waktunya habis, kecuali apa? Kecuali liudhrin, karena adanya udzur. Udzur itu apa? Kemarin sudah kita yaitu bahas, contoh dari udzur adalah karena lupa. Ya, karena lupa. Contoh adanya udzur adalah karena tertidur, sebagaimana apa yang yaitu dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua tentang syarat sahnya salat. Asani yang kedua, syarat sahnya salat at-taharatu minal hadatsain. Ya, at-taharatu minal hadatsain. Suci, bersih dari dua hadas. Taharatu minal hadatsain. Terhindar atau suci atau bersih dari dua hadas. Apa hadas itu? Ini perlu kita ketahui. Ya, terkadang orang itu tidak paham, tidak bisa membedakan mana itu hadas, mana itu najis. Padahal ini dua hal yang berbeda. Ya, hadas itu punya pengertian sendiri. Kemudian istilah najis nanti juga ada, yaitu pengertian tersendiri. Hadas itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, yang apabila mana itu terjadi, batalah wudhu kita, batalah wudhu kita atau kesucian kita. Yang kemudian para ulama itu membagi bahwasanya hadas itu ada dua. Hadas itu ada dua. Insya Allah kita sudah pelajari ini berulang kali, tapi senantiasa kita ulang dan kita singgung bahwasanya hadas itu sesuatu yang terjadi pada diri kita, dan itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-hadasul asghar, ya, hadas kecil, yaitu apabila mana terjadi pada diri kita, maka mewajibkan kita untuk berwudu. Mewajibkan kita untuk berwudu. Apa hadas kecil ini? Semisal yaitu yang keluar dari dua jalan. Ada kentut, kencing, berak. Ini adalah contoh hadas al-asghar, hadas kecil. Yang apabila mana terjadi, maka batalah wudu kita. Dan kalau kita mau sholat, maka harus wudu lagi. Ini namanya hadasul asghar. Kemudian yang kedua adalah al-hadasul akbar, hadas yang besar, ya, terjadi pada diri kita, yang apabila mana itu ada terjadi pada diri kita, maka kita wajib mandi untuk mensucikan diri dari hadas itu, hadasul akbar. Maka wajib kita untuk mandi. Tata cara mandi sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mandi biasa, tapi mandi dengan tujuan untuk mengangkat hadas akbar. Apa saja contoh dari hadasul akbar? Ya, al-hadasul akbar contohnya adalah sebagaimana ketika seorang itu tertimpa janabah, itu ketika seorang itu mengeluarkan air mani, maka telah terjadi pada dirinya al-hadasul akbar, hadas yang besar. Kemudian ketika seorang itu haid, terjadi padanya hadasul akbar. Ketika seorang itu nifas, ya, maka terjadi pada dirinya al-hadasul akbar.
Cara mensucikan ya orang-orang yang tertimpa pada dirinya al-hadasul akbar, maka dia harus mandi. Mandi. Nah, ini. Maka syarat sahnya sholat yang kedua harus suci dari al-hadasain, baik hadasul akbar maupun hadasul asghar. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini semuanya kita diseru oleh Allah taala, diingatkan dan untuk melaksanakan konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. Apa? Idza qumtum ilas salati, apabila mana kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Bila mana kalian berdiri hendak salat, maka basuhlah tangan-tangan kalian. Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku. Wamsahu bi ru'usikum. Kemudian usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah yaitu kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Berarti ini ayat, sepotong ayat yang depan ini menjelaskan tentang apabila mana seorang itu akan mendirikan sholat dan sudah terjadi pada dirinya hadas yang apa ini? Kecil. Hadas yang kecil. Kenapa? Karena perintahnya untuk berwudu. Ya. Kemarin sudah kita baca, yaitu tentang wajibatul wudu, yaitu hal-hal yang wajib pada wudu, maka ini sudah kita pelajari. Jadi potongan ayat pertama ini adalah menjelaskan tentang kewajiban wudu apabila mana seorang itu hendak sholat, karena pada diri seorang itu sudah terjadi yaitu al-hadasul asghar. Kemudian kita lanjutkan. Wa in kuntum junuban fattaharu, dan apabila mana kalian itu junub, tertimpa janabah, fattaharu, maka bersucilah. Maka ayat ini memerintahkan kepada kita, bila mana kita hendak mengerjakan sholat, menegakkan sholat, dan sudah terjadi hadas. Hadas apa di sini? Perintahnya mandi. Hadasul akbar, hadas yang besar. Wa in kuntum junuban, bila mana sudah terjadi pada dirimu junub, berarti terjadi hadasul akbar, besar. Fattaharu, maka bersucilah. Tata cara mandi, tata caranya adalah dengan mandi. Kemudian nanti kedua kesucian ini kalau tidak bisa kita kerjakan, ada gantinya. Jadi baik yang tertimpa janabah atau yang tertimpa yang selain itu dari hadasul asghar, jadi baik tertimpa hadas besar maupun hadas kecil, nanti gantinya sama. Kalau dua hal itu tidak bisa dikerjakan, baik mandi maupun berwudu, karena adanya udzur, maka fatayammamu sha'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, dengan debu yang suci. Ini Al-Maidah ayat 6, ya. Al-Maidah ayat yang ke-6. Walih hadisi Ibni Umar, berdasarkan hadisnya Abdullah ibnu Umar, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima salatan, satu salat bi ghairi tuhurin, tanpa disertai dengan kesucian. Ya. Maka hadis ini menjelaskan dengan terang, salatnya seorang yang masih punya hadas maka tidak akan diterima. La yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Nah, sekarang mungkin ada kasus, ya, seorang salat, melaksanakan salat, sudah takbir, ada di tengah salat, ternyata dia ingat telah terjadi hadas pada dirinya dan dia belum berwudu, belum memperbarui wudunya. Artinya orang ini sudah batal dan dia belum berwudu lagi, tapi sudah mengerjakan sholat dan sudah dapat separuh. Maka bagaimana sikapnya? Apakah sholat ini diteruskan? Ya, karena mungkin alasan sayang ini sudah tinggal separuh, luwung diterus nih. Ataukah sholat ini dibatalkan saja? Kira-kira bagaimana? Dibatalkan saja. Dibatalkan saja. Kenapa? Sudah jelas itu, dia sholat tanpa kesucian, tanpa berwudu kok. Kalau sholat tanpa wudu berarti sholat itu tidak sah, karena tidak terpenuhi syarat, yaitu kesucian dari hadas. Nah, terus kemudian cara membatalkannya bagaimana? Apakah mengucapkan salam ataukah tidak? Gimana kira-kira? Batal langsung atau salam dulu? Langsung. Iya. Jadi ada yang berpendapat dari para jamaah kita, ya. Jadi walaupun itu jelas sholatnya tanpa wudu, ya, maka harus salam di tengah sholat itu untuk, yaitu mengakhiri sholatnya. Ya. Maka ini adalah pendapat. Maka ini adalah pendapat. Dan ada pendapat para ulama yang lain mengatakan tidak usah salam. Tidak perlu untuk salam. Alasannya apa? Karena salam itu adalah untuk mengakhiri sholat ketika sholat itu sudah sempurna, sudah habis, sudah selesai. Maka kalau sholat itu masih di tengah, berarti sholat itu belum sempurna, belum selesai, maka tidak perlu mengucapkan salam. Tidak perlu mengucapkan salam. Dan insya Allah yang paling tepat ini, tidak perlu mengucapkan salam. Kenapa? Ya itu tadi, karena sholatnya belum sempurna. Karena yang namanya sholat itu adalah diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Sedangkan itu tadi belum bisa disebut sebagai sholat. Kenapa? Ya, karena tanpa berwudu, tanpa kesucian. Berarti ada syarat yang masih hilang atau belum terpenuhi, sehingga belum bisa disebut sebagai sholat secara syar'i. Nah, sekarang juga hampir sama dengan masalah ini adalah ketika seorang itu batal di tengah sholat. Batal di tengah sholat ya langsung saja dia mundur untuk bersuci dan kemudian nanti mengulangi sholatnya dari awal. Ya, jangan membangun sholatnya dari apa yang sudah dia dapat tadi. Lemang wis oleh loro saiki karek
nerusne kurang loro neh. Ya enggak boleh, tadi sudah batal kok. Mau dihitung lagi. Ya kalau sudah batal ya sudah gitu. Jangan dihitung lagi. Nah, ini yang bisa kita pelajari ya. Bagian pertama dari syarat sahnya sholat. Insya Allah nanti masih ada beberapa hal ya berkenaan dengan syarat sahnya sholat. Ini nanti bisa jadi beberapa pertemuan tentang syarat sahnya sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk senantiasa mempelajari ya, tentang berbagai macam yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah at-taufiq wal sadad. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.